Pintu tertinggi dan terbesar di dunia ada di Masjidil Haram. Yap, sebagai tempat suci yang selalu ramai dikunjungin umat Islam, dari waktu ke waktu jumlah pintu di Masjidil Haram juga berubah nih. Luar biasanya lagi, salah satu pintunya ternyata jadi pintu terbesar dan tertinggi di dunia loh. Totalnya ada 262 pintu gerbang Masjidil Haram yang disediakan setelah adanya perluasan oleh Raja Abdullah. 13 pintu diantaranya itu disediakan untuk jemaah disabilitas dan jemaah berkebutuhan khusus. Nah, pintu gerbang di kompleks Masjidil Haram ini punya ukuran yang beda-beda ya sahabat. Tiap gerbangnya juga dikasih nama berdasarkan nama tokoh, tempat, dan peristiwa penting yang pernah terjadi. Gerbang-gerbang ini bukan cuma sebagai portal aja, tapi juga punya fungsi penting nih, yaitu mengatur arus jemaah dan menjadi akses strategis ke tempat-tempat suci. Nah, buat masuk ke Masjidil Haram ada 45 pintu biasa yang dibuka sepanjang hari dan 5 pintu utama ya. Pintu apa aja sih itu? Pintu utamanya dikenal dengan nama Bab Umroh, Bab Sofa, Bab Fat, Bab Al-Fat, dan King Abdul Aziz atau King Abdullah. Sini Vimin bahas satu-satu, sekalian cari tahu pintu mana yang jadi pintu terbesar dan tertinggi di dunia itu. Pintu pertama adalah Bab Umroh. Sesuai namanya, pintu nomor 62 ini adalah pintu yang sering dilalui oleh jemaah yang mau melaksanakan ibadah umroh dan letaknya ada di sisi barat Masjidil Haram. Pada April tahun 629 Masehi, pintu ini ternyata jadi pintu di mana Rasulullah masuk ke Mekah untuk umroh atau umroh wada. Pintu ini ternyata juga mengarah ke mataf area tawaf loh sahabat. Yang kedua ada Bab Sofa. Pintu nomor 11 ini terletak di sisi timur laut Masjidil Haram dan menjadi pintu favorit buat jemaah yang mau ibadah sa'i dari Bukit Safa. Tersedia juga layanan golf car buat jemaah lansia yang gak bisa melakukan ibadah sa'i dengan jalan kaki. Yang ketiga Bab Fat atau juga dikenal sebagai Raja Fat. Pintu nomor 79 ini letaknya ada di sisi timur Masjidil Haram. Pintu ini dibangun antara tahun 1982 dan 1988 Masehi sebagai bagian dari proyek perluasan Saudi kedua. 2 menara juga dibangun di tiap sisi gerbang ini. Pintu ini juga menjadi favorit jemaah yang menginap di Abraj Al Bait Towers dan Hilton Suites Mekah. Selanjutnya ada Bab Al-Fat di pintu nomor 45 nih sahabat. Bab Al-Fat menjadi salah satu gerbang bersejarah di Masjidil Haram. Secara harfiah, pintu ini berarti gerbang kemenangan. Letaknya ada di sisi selatan kompleks Masjidil Haram. Nah, katanya gerbang ini ditandai sebagai tempat di mana Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari penaklukan Mekah. Makanya, nama pintu gerbangnya dikasih nama Bab Al-Fat atau gerbang kemenangan. Nah, gerbang ini juga baru direnovasi bersama dengan 4 gerbang utama lainnya. Nah, yang terakhir nih sahabat, yang katanya jadi pintu terbesar dan tertinggi di dunia. Pintu apa ya namanya? Pintu ini adalah pintu Raja Abdullah bin Abdul Aziz dengan pintu nomor 100. Kalau dalam laporan Badan Khusus Merawat Haramain, pintu ini punya tinggi 13,3 meter dan lebar 7,7 meter dengan berat sampai 14 ton loh sahabat. Nah, pintu ini terdiri dari 3 lengkungan luar dan 3 lengkungan dalam. Di bagian atas gerbangnya ada 3 balkon yang menghiasi tengah gerbangnya. Terus juga ada 2 menara yang tingginya melebihi menara Masjidil Haram yang lain loh sahabat. Kemegahan gerbang Raja Abdullah ini makin kerasa karena adanya pilar raksasa di sejumlah titik. Ditambah lagi, tiang-tiang megahnya juga dihiasi ornamen emas yang bikin tambah kelihatan mewah. Kemegahan dan kemewahan ini seakan mewakili gerbang Raja Abdullah yang punya 124 pintu masuk. Setiap pintunya dilengkapi tanda penunjuk digital yang bakal kasih tahu jemaah apakah kapasitas pintunya masih tersedia atau sudah penuh. Kalau yang nyala warna hijau berarti masih ada ruang kosong di dalam. Tapi kalau warnanya merah artinya udah nggak ada ruang kosong atau kapasitasnya udah sampai batas maksimal. Nah, itu tadi 5 pintu utama di Masjidil Haram ya sahabat. Terus untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas jemaah dan memastikan kenyamanan dalam beribadah di Masjidil Haram, Askar akan mengatur alur pergerakannya sehingga semua jemaah bisa masuk dan keluar dengan tertib dan aman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi sahabat yang mau umroh dan haji ya.